Pernahkah kalian membayangkan, di tengah hiruk-pikuk kehidupan kita sehari-hari, tiba-tiba terdengar suara sirena meraung-raung, bukan karena kebakaran atau ambulans, tapi karena sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Langit yang tadinya biru berubah menjadi kelabu, bukan karena mendung, tapi karena asap dan debu dari ledakan yang mengguncang bumi. Inilah skenario terburuk yang coba kita hindari, skenario Perang Dunia Ketiga. Saat ini, kalau kita lihat berita, rasanya dunia sedang tidak baik-baik saja. Ketegangan geopolitik semakin memanas di berbagai belahan dunia. Perebutan wilayah, konflik perbatasan, perang dagang, hingga perlombaan senjata seolah menjadi tajuk utama setiap hari. Dari Eropa Timur hingga Laut Cina Selatan, bara api konflik seakan siap menyala kapan saja. Setiap negara sibuk memperkuat aliansi dan militernya, menciptakan atmosfer saling curiga yang sangat pekat. Kondisi ini seperti bom waktu yang terus berdetak, membuat kita bertanya-tanya, seberapa dekat kita dengan jurang kehancuran. Lalu, bagaimana jika skenario terburuk itu benar-benar terjadi? Apa yang akan kita hadapi jika eskalasi konflik ini terus memburuk dan memicu Perang Dunia Ketiga? Ini bukan lagi soal siapa yang menang atau kalah. Ini adalah soal kelangsungan hidup umat manusia. Perang dunia modern tidak akan seperti perang-perang sebelumnya. Teknologi senjata telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Kita berbicara tentang rudal hipersonik yang mampu mencapai target di benua lain dalam hitungan menit. Kita berbicara tentang senjata siber yang bisa melumpuhkan infrastruktur vital seperti listrik, air, dan internet dalam sekejap. Dan yang paling menakutkan, kita berbicara tentang senjata nuklir, kekuatan penghancur massal yang bisa mengubah kota-kota besar menjadi debu dan radiasi dalam sekejap mata. Jika perang global meletus, kerugian yang ditimbulkan akan sangat luar biasa. Jutaan, bahkan miliaran nyawa bisa melayang. Bukan hanya dari ledakan langsung, tapi juga dari dampak ikutannya. Kelaparan massal akan terjadi karena rantai pasok pangan global hancur. Penyakit akan merajalela karena sistem kesehatan lumpuh. Krisis pengungsi akan mencapai skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan miliaran orang kehilangan tempat tinggal. Ekonomi global akan runtuh total, uang menjadi tidak berharga. Peradaban yang kita bangun selama ribuan tahun bisa musnah dalam waktu singkat. Yang tersisa hanyalah puing-puing, penderitaan, dan penyesalan. Ini bukan lagi film fiksi ilmiah, ini adalah potensi realitas yang sangat mengerikan. Dampak jangka panjangnya lebih menakutkan lagi. Musim dingin nuklir, di mana debu dan asap menghalangi sinar matahari, bisa menyebabkan gagal panen global dan suhu bumi turun drastis. Ekosistem akan hancur, dan radiasi nuklir akan menyebabkan kanker dan cacat genetik selama beberapa generasi. Mendengar semua ini, wajar jika kita merasa cemas dan tidak berdaya. Tapi, panik bukanlah jawaban. Justru sekarang adalah waktunya untuk berpikir jernih. Apa yang bisa kita sebagai individu biasa lakukan jika situasi terburuk itu terjadi? Pertama, persiapan adalah kunci. Ini bukan tentang menimbun senjata, tapi tentang bertahan hidup. Pelajari keterampilan dasar seperti P3K, cara memurnikan air, atau cara menemukan sumber makanan alternatif. Buatlah rencana darurat bersama keluarga. Tentukan titik pertemuan yang aman dan siapkan tas siaga yang berisi barang-barang esensial seperti obat-obatan, dokumen penting, makanan tahan lama, dan air minum. Pengetahuan adalah aset paling berharga dalam situasi krisis. Kedua, bangun komunitas yang kuat. Di masa sulit, tetangga adalah keluarga terdekat kita. Kenali orang-orang di sekitar Anda, bangun rasa saling percaya dan kerjasama. Komunitas yang solid akan lebih mampu bertahan menghadapi krisis dibandingkan individu yang terisolasi. Kita bisa saling berbagi sumber daya, informasi, dan saling melindungi. Ingat, gotong royong adalah DNA bangsa kita, dan inilah saatnya untuk memperkuatnya. Ketiga, dan yang paling penting, jangan kehilangan harapan. Di tengah kegelapan, kemanusiaan seringkali menunjukkan sisi terbaiknya. Kita harus tetap menjaga kewarasan, saling menguatkan, dan percaya bahwa kita bisa melewati ini bersama. Jika Anda merasa cemas berlebihan atau tertekan dengan semua ini, jangan ragu untuk mencari bantuan. Berbicara dengan teman, keluarga, atau profesional kesehatan mental sangatlah penting untuk menjaga kekuatan mental kita. Namun,
Persiapan menghadapi perang hanyalah rencana cadangan. Tujuan utama kita seharusnya adalah mencegah perang itu sendiri. Mungkin kita merasa suara kita kecil dan tidak berarti, tapi jangan salah. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan oleh banyak orang. Kita bisa mulai dengan menjadi warga negara yang terinformasi. Jangan mudah terprovokasi oleh berita bohong atau narasi kebencian yang memecah belah. Gunakan hak suara kita untuk memilih pemimpin yang bijaksana, yang mengutamakan diplomasi dan perdamaian, bukan konfrontasi dan perang. Kita juga bisa mendukung organisasi-organisasi yang bekerja untuk perdamaian dan pelucutan senjata. Suarakan pendapat kita secara damai melalui media sosial atau petisi. Edukasi diri kita dan orang di sekitar kita tentang bahaya perang dan pentingnya dialog. Pesan utamanya adalah, perang bukanlah takdir yang tidak bisa dihindari. Perang adalah pilihan yang dibuat oleh manusia. Dan karena itu adalah pilihan, kita juga punya kekuatan untuk memilih jalan yang berbeda, yaitu jalan perdamaian. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengajak kita semua merenung dan waspada. Ancaman Perang Dunia Ketiga itu nyata, tapi begitu pula kekuatan kita untuk mencegahnya. Masa depan planet ini, masa depan anak cucu kita, ada di tangan kita semua. Mari kita bersama-sama memilih perdamaian, memilih dialog, dan memilih kemanusiaan. Jangan biarkan sejarah mencatat generasi kita sebagai generasi yang menghancurkan dunia. Sebaliknya, mari kita menjadi generasi yang menyelamatkannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk membagikan video ini agar semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya menjaga perdamaian dunia. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apa langkah kecil yang bisa kita lakukan bersama untuk mencegah malapetaka ini? Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah menjadi pembawa damai.